Di dalam Bible ini Yesus disebut dengan Isa Al-Masih, juga masih ada kata-kata Assalamualaikum, masih ada kata-kata Insya Allah, ya, masih ada kata-kata Maryam, itu, ya. Bible versi bahasa Indonesia kah? Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi yang cukup lama. Ini disebut dengan bahasa Melayu rendah, begitu ya. Nah, nanti ada lagi yang dengan bahasa Melayu tinggi. Ini yang menerjemahkan adalah orang Belanda di Indonesia. Ini seperti ini bahasanya. Mungkin sulit dibaca ya. Iya, sulit. Ya. Ini adalah bahasa Melayu tinggi. Nah, kenapa saya beli Bible macam ini? Karena saya ingin membuktikan kepada para pendeta bahwa di dalam kitab mereka itu banyak sekali perubahan, gitu ya. Perubahan itu bisa macam-macam dari penerjemahan, yang penerjemahannya tidak sesuai dengan kata aslinya atau teks aslinya, begitu. Nah, saya masuk ke dalam jalur itu tujuannya apa? Supaya bisa membuktikan bahwa kitab mereka secara teks ya itu tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sudah banyak fabrication, concoction, banyak kontradiksi, banyak ketidaksesuaian dengan sains, dan juga banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Ada yang ditambahkan, ada yang dipinjamkan, ada yang disisipkan, ada yang macam-macam. Nah, dipinjamkan tapi tidak dikembalikan, begitulah. Ya. Cuma pandangan saya, saya ada persoalan sedikit dekat Brother Dondi. Bila Brother Dondi buat perkara-perkara pendedahan begini, ada tak mendapat tentangan daripada orang-orang Indonesia itu, dan bagaimana penerimaan orang Islam di Indonesia pula? Oke. Saya akan berbicara dari dua sisi ya, dari orang Kristen sendiri dan juga dari orang Islam. Dan kemudian mungkin kami akan fungsikan pula dekat Malaysia bagaimana? Ya. Baik. Begini, kalau dari kalangan Islam, belum semua teman-teman atau saudara-saudara Muslim bisa menerima ilmu semacam ini ya. Saya betul. Bisa memahami alasan itu karena apa? Karena orang Islam yang memang ilmunya masih belum cukup, memang tidak harus atau tidak boleh belajar ilmu kristologi, ya. Tapi kalau untuk orang yang sudah ilmunya cukup, ilmu Islamnya sudah cukup, itu memang boleh mempelajari dengan catatan harus menjaga akidahnya. Saya pernah mendatangi seorang ulama besar di Jawa Timur dekat Kota Malang ya, Brother Zamri ya. Namanya Kiai Idrus Ramli. Nah, beliau sangat senior, kurang lebih usia sama dengan saya, dan saya langsung bawa Bible saya kepada dia, saya tunjukkan. Kemudian saya bertanya kepada dia, apa hukumnya dalam Islam kalau saya berdakwah dengan cara seperti ini, begitu ya. Dia menjawab bahwa dakwah yang saya lakukan adalah fardu kifayah, ya. Jadi bukan fardu ain, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, sudah ada yang melakukan, ya sudah. Tapi tidak perlu harus semuanya. Nah, tujuannya memang adalah untuk menyadarkan juga kaum Islam bahwa dengan mempelajari hal seperti ini, kita juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, ya kan? Bahkan Rasulullah juga menyuruh sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit, untuk belajar bahasa Ibrani. Kenapa? Karena untuk komunikasi dengan kaum Yahudi. Begitu juga Rasulullah juga membolehkan sahabat-sahabat untuk menyimpan gulungan-gulungan yang disebut dengan gulungan Taurat pada zaman itu. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada kaum Yahudi sendiri apa yang ada di dalam kitab mereka. Begitu. Nah, pada waktu orang-orang Yahudi diperlihatkan kitab-kitab mereka, mereka mengakui, mereka bisa menangis mengakui kesalahan mereka, begitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini memang adalah upaya untuk memberikan pengetahuan kepada umat Islam, juga untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Saya juga punya kitab. Ini adalah sebuah kitab yang ini originally adalah milik daripada kaum Yahudi. Oke. Ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, ini kitab ini yang dijadikan menjadi kitab ini dari bahasa Ibrani
dijadikan menjadi bahasa Yunani, menjadi kitab Septuagint. Nah, kitab Septuagint ini di abad keempat baru menjadi separuh daripada kitabnya orang Kristen. Nah, kitabnya orang Kristen adalah ini New Testament, ya, Perjanjian Baru. Jadi Septuagint menjadi Old Testament ditambah dengan New Testament digabung menjadi satu. Nah, inilah kitabnya orang Kristen sekarang mereka pegang. Jadi saya bisa membuktikan apakah benar Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru sudah dinubuatkan di dalam Septuagint. Saya membantahnya menggunakan ini. Nah, karena Yahudi kan mempunyai authority, ya, mempunyai otoritas untuk menafsirkan kitab ini. Sedangkan yang sudah ada di sini adalah penafsiran daripada orang-orang Kristen. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi hal seperti itu kan sudah tidak bisa dibantah oleh Kristen. Apa yang mau dibantah? Karena mereka menggunakan kitab orang lain, begitu. Nah, kira-kira itu yang saya lakukan. Jadi saya sebenarnya sudah sudah tidak begitu interest untuk berbicara mengenai teologi. Karena kalau teologi ujung-ujungnya kembali lagi ke lakum dinukum waliyadin. Jadi apa yang saya lakukan adalah perbincangan atau debat yang ilmiah, yang punya sumbernya, yang ada dokumennya, begitu. Oke, cuma kenapa saya tanya soalan itu dekat Brother Dondi? Sebab kalau dekat Malaysia kan, bila kita buat dakwah melalui perbandingan agama dan sebagainya, dia seringkali menjadi persoalan. Okey, kenapa mesti kena cerita pasal agama orang? Tak payah cerita pasal agama orang. Kalau nak buat dakwah tentang agama Islam sajalah dan sebagainya. So, apa pandangan Brother Dondi ataupun di Indonesia ada tak orang non-Muslim yang berpemikiran demikian? Dan bagaimana Brother Dondi mengatasi masalah tersebut? Jika ada. Ini makanya kalau kita berdebat hanya soal teologi, itu resikonya tinggi untuk menjadi penistaan agama. Betul kan? Karena kita sedang membicarakan sesembahan orang lain, begitu. Ya, betul. Sesembahan orang Kristen juga akan berbicara tentang sesembahan orang Islam. Kalau berbicara tentang sesembahan, itu otomatis resikonya akan bisa menjadi penistaan agama. Tetapi kalau saya bicara dari kitab yang ada teksnya, kemudian saya bisa berikan tafsirnya, ini adalah kitab orang yang punya otoriti. Ini adalah kitab yang separuh diambil dari kitab ini. Saya juga punya dokumennya. Dia jadi perbincangan ilmiah. Ya, kalau perkataan saya ada sumber dokumennya, itu kan berarti ilmiah. Kalau ilmiah tidak terkena ranah hukum, begitu. Tetapi kalau hanya asumsi, mungkin hanya karena imani saja dia berbicara sesuatu yang akhirnya menghina sesembahan orang lain, itu yang bisa kena pasal penistaan agama. Nah, di dalam Al-Quran kan kita juga diperintahkan, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, buat saya dan teman-teman di Tirang Mualaf, ini adalah cara yang paling baik. Jadi kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh berbicara tanpa suatu dalil, begitu. Okay, satu lagi yang saya nak tanya dekat Brother Dondi lah. Kalau di Indonesia tadi, Brother Dondi ada bagi tahu kalau orang yang sudah beragama itu, makanya tidak boleh didakwah kepada mereka, ya. Adakah dia applicable hanya kepada semua agama di Indonesia? Iya, applicable untuk semua agama di Indonesia. Nah, begini, Brother Zamri, ya. Di Indonesia, kami punya kira-kira 17.000 lebih pulau, ya. Nah, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia, itu masih banyak suku-suku yang masih belum tersentuh oleh peradaban. Masih banyak. Nah, jadi mereka belum pakai baju, mereka belum kenal ada. Masih ada. Nah, orang-orang seperti itu yang boleh disiarkan agama oleh misionari atau juga dari kita, dari Islam, gitu. Dondi, Dondi tadi bilang sudah berdebat dengan berbicara dengan beberapa pendeta-pendeta dan sebagainya. Cuma saya sangat berminat untuk tahu tentang bagaimana keadaan dengan Saifuddin Ibrahim sekarang. Adakah Dondi pernah berdebat dengan Saifuddin Ibrahim ataupun dia masih di penjara begitu? Saifuddin Ibrahim sekarang ada di Amerika, ya, ada di Amerika Serikat. Dia tidak berani pulang ke Indonesia karena kami sudah membuat laporan di kepolisian, ada 6 laporan.
ya, termasuk untuk Saifuddin Ibrahim, termasuk untuk Fauzan dan beberapa orang yang lain. Nah, yang kami lakukan, kalau ada orang yang menista agama Islam, ya, dan melanggar hukum, kami akan buat laporan ke kepolisian supaya mereka ditangkap dan dipenjarakan. Saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim, dan dia tidak pernah berbicara sesuatu yang ilmiah. Dia selalu berbicara hanya yang suka-suka dia, gitulah. Nah, dia sebab dia juga bilang dirinya adalah kiai, adalah ustaz, dulunya dari Muhammadiyah dan sebagainya. Tetapi kalau dibilang, saya pernah menonton beberapa video dia, kerana ada beberapa orang di Malaysia juga ramai yang pernah menghantar videonya kepada saya untuk dilihat, dan saya secara peribadi ya Dondi, mungkin Dondi boleh betulkan saya secara peribadi bila saya melihat kepada hujah-hujah dia, apakah yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim dia berpindah agama daripada Islam kepada Kristen, sebab-sebab yang dia nyatakan itu bagi saya tidak kita bilang kalau itulah hujah yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim dia berpindah agama, murtad daripada Islam dan berpindah kepada Kristen, saya bilang dia tidak layak dipanggil sebagai kiai, sebagai ustaz, kerana perkara itu jikalau kita adalah seorang Muslim yang biasa sahaja pun, kita akan tahu bahawa hujah-hujahnya itu sangat lemah, dan hujah-hujahnya itu mudah dijawab begitu saja. Dan macam Dondi sebut tadi bahawa dia tidak membawakan sebarang perkara-perkara yang ilmiah. Dia hanya bawa perkara-perkara yang sudah sekian lama menjadi polemik kepada misionari. Bagaimana? Betul. Dondi. Betul. Jadi kalau kita lihat Brother Firdaus Wong dan Brother Zamri, pernah dengar gak di Indonesia ada sebuah lembaga pendidikan namanya Al Zaitun, pernah dengar? Pernah dengar namanya Al Zaitun? Ya, yang kemarin ramai, tahun lalu ramai. Ya. Di mana lelaki dengan perempuannya mereka solat sekali, dan kemudian mereka juga ada buat khutbahnya, dan mereka ada solat jauh-jauh sedikit. Ya. Betul. Nah, Saifuddin Ibrahim ini mereka jauh dari Al Zaitun. Betul ke tidak Dondi bahawa Al Zaitun ini juga mereka ini lebih kepada kita bilang ya, mereka lebih rapat dengan JIL, Jaringan Islam Liberal. Yes. Ya. Mereka juga membuat beberapa kerjasama dengan beberapa lembaga Kristen untuk menyebarkan Bible. Ya. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim ini juga tidak jauh-jauh dari Al Zaitun, gitu. Jadi kalau tadi Brother Firdaus bilang bahwa Saifuddin Ibrahim tidak terlihat seperti orang yang ilmiah di dalam berhujah, itu memang betul. Dia tidak pernah ilmiah. Ya, hujah-hujah dia semua dia itu persis seperti sentimen. Ya betul. Dia bagi saya dia itu persis seperti setakat ini kalau kita bilang juga dari negara barat dan sebagainya, tidak ramai yang kita nampak misionari ataupun pendeta-pendeta ini dia berhujah dengan perkara-perkara yang ilmiah. Saya bilang begini Dondi, sebab kita sedang berbicara tentang dakwah di Nusantara kan. Jadi di Indonesia ada caranya, di Malaysia kita ada caranya. Tetapi walaupun kita bilang bahawa Indonesia dengan Malaysia dia ada cara-caranya, tetapi saya juga dapat lihat di situ kita ada kesamaan dari sudut cara kita berdakwah. Contoh kita bilang juga Dondi di Indonesia lebih kepada textual criticism, pengkritikan kepada teksnya. Ya. Betul, itu juga antara perkara yang kita buat di Malaysia. Kita juga berbincang isu teologi, kita juga berbincang tentang isu teksnya, kita juga berbincang pelbagai isu. Tetapi antara perkara yang ini pandangan saya dan ini pengalaman saya apabila saya berdakwah, bukan saja dengan Kristen tetapi juga dengan penganut agama-agama lain. Apa yang saya nampak adalah dalam waktu yang sama mereka cuba mengkritik Islam dari sudut teksnya, okey, tetapi mereka tidak konsisten dengan prinsip mereka itu. Kerana jikalau digunakan prinsip itu, mereka menolak Islam ataupun menolak Al-Quran, maka jikalau mereka menggunakan prinsip yang sama pada kitab-kitab agama mereka, maka pastinya mereka akan terlebih awal untuk menolak kitab agama mereka kalau mereka menggunakan prinsip yang sama.
Tetapi saya tidak nampak begitu. Sebab itu kerap kali saya lebih banyak menekankan kepada mereka, adakah kamu konsisten dengan prinsip ini, ataupun prinsip ini hanya digunakan pakai hanya terhadap Islam. Dan seringkali mereka itu gagal untuk memberikan sebarang jawapan yang memuaskan kita. Dan kebiasaannya, saya percaya Dondi boleh setuju ni, kebiasaannya setelah kita bertanya kepada mereka, mereka akan pergi ke tempat lain, mereka akan berbincang, mereka akan bawa topik lain yang tak ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan dari awal. Betul. Tahun lalu saya berdebat dengan seorang pendeta yang senior tadi yang saya cakap, Pendeta Budi Asali ya. Saya tahu Pendeta Budi Asali ini adalah seorang yang cukup akademisi dan dia cukup jujur ya, ya. Makanya saya sangat senang bisa berdebat dengan Pendeta Budi Asali karena saya sudah membaca tulisannya, saya juga sudah melihat atau menonton debat dia dengan ustadz-ustadz kita pada waktu yang lalu. Akhirnya ketika saya masuk ke dalam ranah kritik teks, saya bisa memaksa dia untuk mengatakan bahwa kitab dia bukan kitab suci. Dia mengakui, ya. Bahkan saya juga bisa memaksa dia, ya, secara tidak langsung. Saya sudah siapkan buktinya. Tetapi ketika saya tanya satu ayat, saya tanya ayat ini firman Tuhan atau bukan, dia akhirnya bisa bicara bahwa ayat itu bukan firman Tuhan. Nah, jadi begitu seorang pendeta berani mengakui bahwa kitabnya bukan kitab suci, dan dia berani mengakui bahwa ayat ini yang asli atau bukan firman Tuhan, dan dia berani mengakui ya bahwa kitab jadi siapa penulisnya, maka itu sudah cukup buat kita, itu sudah cukup buat saya. Jadi yang kita harapkan adalah para penonton ya, biar para penonton yang menilai begitu. Itulah kenapa saya mengumpulkan kitab-kitab ini supaya bisa menjadi barang bukti ya. Jadi saya tidak istilahnya mengganggu iman mereka begitu ya. Saya tidak mempermasalahkan iman mereka. Mereka mau beriman menyembah kepada Tuhan mereka, itu adalah hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang perkara Brother Firdaus katakan, memang betul mereka kebanyakan mempunyai double standard ya. Ketika mereka menyerang kepada Islam, mereka menggunakan standar E, tetapi untuk Bible mereka menggunakan standar B, begitu. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu atau mereka tidak paham bahwa kita sudah mempelajari hal-hal seperti itu dari imam-imam kita yang mungkin sudah ratusan tahun membahas, begitu. Ya, bahkan di zaman abad pertengahan, Imam Ghazali sudah menggunakan metode seperti itu untuk menjawab ujar-ujar mereka, gitu. Nah, jadi untuk itulah kita memang para pendakwah memang sangat-sangat diperlukan. Selain untuk mempelajari kristologi, kita juga harus paham dengan tradisi Islam itu sendiri, begitu, Brother Firdaus. Satu lagi yang kita lakukan, kita juga memperhatikan atau memonitor orang-orang di luar Islam yang menyerang Islam dan juga menghina Islam. Oke? Tahun lalu kami dan teman-teman berhasil menangkap seorang pendeta ya yang dia menghina nabi kita. Saya dan teman-teman melakukan underground, kemudian tiba-tiba bagaimana penghinaan yang digunakan? Ya, namanya underground, saya tidak bisa close di sini ya, saya tidak bisa state di sini. Oh, bukan, maksud saya apa jenis penghinaan yang dia buat? Oke, begini. Jadi ketika itu dia sedang membahas mengenai surat Al-Ahzab, mengenai pernikahan ayat yang turun mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan mantan istri anak angkatnya yaitu Zainab. Iya. Ketika dia membahas ayat 33 ayat 23. Ya, dia membacakan tafsir daripada Al-Qurtubi. Oke. Ketika dia membacakan tafsir itu, dia menambah-nambahkan kalimat dari mulut dia. Nah, kalimat yang keluar dari mulut dia itu kan pasti bukan berasal atau daripada itu adalah omongan dia pribadi. Nah, kalimat yang dia pakai itu adalah kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas, ya, sangat tidak elok, sangat tidak pantas untuk diucapkan di sebuah media seperti YouTube, gitu. Jadi saya tinggal download videonya, video itu bisa sampai ke polisian,
kepolisian sendiri yang membuat laporan, tangkap itu orang, sekarang masih di dalam penjara. Itu yang kita lakukan. Nah, kemarin kita juga belum sebenarnya kita sebenarnya Dondi, kita sebagai pendakwa Islam ataupun kita sebagai orang Islam, kita sebenarnya bukan kita saja bercakap, tetapi kita bilang bahawa kita ini agak terbuka untuk kita berbincang secara kritis, secara telus, dan kita boleh dikritik. Mereka boleh mengkritik Islam. Saya sering bilang, saya kata, kamu bilang mengkritik Islam, tetapi di situ kita kena membezakan antara mengkritik dengan menghina. Di situ ada dua perbezaan. Betul. Ya, mereka boleh mengkritik ajaran Islam dan kita boleh menjawab mereka. Tetapi penghinaan itu lain. Contoh, kita mengkritik kerja seseorang. Kita kata, kerja awak ini tidak memuaskan kerana sekian. Okey? Tetapi kita boleh menjawab. Tetapi menghina adalah awak adalah seorang yang gobloknya, orang yang gilanya, orang ininya, awak ini apa. Jadi itu adalah menghina. Ya. Jadi kita kena membezakan antara mengkritik sesuatu perkara dengan menghina. Jadi sebagai Muslim, kita tidak ada masalah untuk sesiapa, kerana mau tidak mau kritikan seperti inilah yang telah menjadikan Islam telah berkembang, kerana kritikan-kritikan ini seringkali dijawab. Dia bukan soal penghinaan, sebab bila penghinaan, dia adalah lebih kepada, kita kata apa, penghinaan adalah lebih kepada emosi dan dia tidak membina kita untuk berfikiran secara kritis. Betul. Jadi itu yang saya selalu bilang, kita boleh berbincang, tidak ada masalah. Setelah kita berbincang, jikalau kamu masih merasakan bahawa okey, kamu masih mau bersama dalam keadaan agama kamu dan sebagainya, itu terpulang. Tetapi apa yang kita telah lakukan adalah kita mau mereka berfikir. Kita mau mereka berfikir apakah apa yang kita sebutkan, apa yang telah kita bincangkan itu logika ataupun tidak logika. Jikalau mereka rasa logika, jadi kita akan bertanya kepada mereka, jikalau kamu merasakan ini lebih logika berbanding dengan yang ini, ya, maka kenapa kamu masih ingin berpegang kepada sesuatu yang kurang logika berbanding dengan sesuatu yang kamu telah yakini logika? Kebiasaannya mereka akan banyak berdiam. Mereka takut bila mereka menjawab, mereka akan mengucap, mereka akan bersyahadah terus. Nah, begini Brother Firdaus. Pada saat saya mengatur jadwal untuk berdebat dengan pendeta, saya selalu menawarkan topik dari dua belah pihak, ya. Saya menawarkan topik, saya juga minta atau mempersilahkan mereka untuk memberikan topik. Saya sering mengatakan kepada para pendeta, silakan buka topik mengenai Quran dan Islam. Kita sangat senang berbicara tentang Islam. Ya, kalau saya menggunakan prinsip begini, Brother Firdaus. Jadi kalau Al-Quran, yang berhak menafsirkan Quran adalah orang Islam, betul ya? Ya. Yang berhak menafsirkan kitab Kristen adalah orang Kristen, betul ya? Iya. Yang berhak menafsirkan kitab Yahudi, siapa lagi kalau bukan Yahudi, betul? Iya. Nah, jadi karena kita berpegang kepada prinsip ini, kalau kitabnya orang Islam ya yang menafsirkan orang Islam, Kristennya begitu, Yahudi juga Yahudi. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, gitu ya. Tetapi apa yang kita lakukan adalah, nah, contoh seperti ini. Orang Islam atau pendeta akan sering sekali mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, betul kan? Sedangkan kita tahu bahwa Perjanjian Lama mereka berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang tinggal kita gunakan tafsirnya orang Yahudi untuk membantah klaim daripada orang Kristen. Apa yang diklaim? Sudah selesai kan? Nah, begitu. Jadi kita harus mempelajari tafsirnya orang Yahudi terhadap kitab Tanakh mereka. Kalau perlu sampai ke Talmud, kalau perlu sampai ke Mishnah, kalau perlu sampai ke Gemara, supaya kita paham apa pandangan Yahudi terhadap kitab mereka, sehingga ketika orang Kristen klaim bahwa Perjanjian Lama sudah bicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru, kita dengan mudah menjawabnya. Begitu. Nah, kalau mereka menolak, nah tinggal kita tanya ke mereka, ini kitab siapa gitu. Asalnya dari kitab apa dan punya siapa. Kalau mereka orang akademik, mereka tahu bahwa ini berasal dari kitab orang Yahudi. Nah, otomatis maka dia tidak boleh sangkal. Nah, tidak boleh sangkal kan? Itu satu. Yang kedua, mengenai nubuat ya. Yang kedua, mengenai masalah Mesia atau Mesias. Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dibicarakan di dalam Perjanjian Lama, betul kan?
Iya. Karena di dalam Perjanjian Lama membicarakan tentang Mesias yang akan datang nanti. Ketika orang Kristen mengatakan bahwa Dalam kitab Yohanes ya. Ketika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan atau yang dibicarakan di Perjanjian Lama, dengan mudah kita bisa bantah klaim mereka menggunakan apa? Menggunakan pandangan orang Yahudi. Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan karena A, B, C, D, E, bahkan sampai 25 item. Nah, itu kan mudah sekali gitu untuk membantah klaim mereka. Nah, itu yang kami lakukan gitu ya. Dan sebab itu Yahudi pada hari ini mereka masih lagi menunggu Mesias mereka. Ya, betul. Cuma bahkan situasinya Brother Dondi, kalau di Malaysia ni kan, kalau dekat Malaysia bila kita buat dakwah, especially saya yang banyak terlibat dalam especially dakwah. Dia ya, bukan saya. Dia. Yang kita Tionghoa kurang sikit kontroversi. Yang ini dia. Amboi, kita dua-dua sama saja di Malaysia. Tidak. Dia lebih. Cuma target grup kita ini berbeza. Macam saya dengan Hindunya, maka brother Fidaunya dengan golongan-golongan Chinese Tidak. Ada juga. Tidak. Dia universal. Saya Dondi, saya di Malaysia target sasaran dakwah saya tidak hanya terhad kepada golongan Tionghoa saja. Tapi sasaran dakwah saya kepada semua orang. Saya tidak masuk membincangkan isu-isu khilafiyah di antara Islam. Saya tidak masuk, kita biarkan itu kiai-kiai dengan ustaz-ustaz kita untuk membincangkan isu-isu sebegitu. Tetapi saya berdakwah kepada Tionghoa, saya berdakwah kepada orang India, saya berdakwah kepada siapa-siapa saja yang saya bilang sebagai belum Muslim. Saya suka panggil mereka sebagai belum Muslim. Mungkin Dondi pernah mendengar saya memanggil mereka. Ya, dia sebenarnya isu dia memang kita dakwah kepada semua, tetapi target maksud saya orang yang target kita itu ada je. Macam Zamri mungkin lebih ramai orang Hindu, orang India target Zamri. Tetapi saya pula lebih kepada orang Hindu, orang Cina pun hentam saya. Dua-dua betul. Jadi perkara ini adalah sesuatu yang saya bilang kalau di Malaysia saya sudah biasa gitu. Kami sebenarnya, saya lah especially sering kali juga dituduh kononnya Brother Zamri telah menghina agama Hindu dan sebagainya. Saya mempunyai beberapa pengalaman. Itu antara benda yang kita nak bincangkan sebenarnya Dondi, sebab kita lihat orang kata tidakkah boleh kamu apabila kamu berdakwah kamu hanya sekadar bercakap tentang agama kamu dan sebagainya. Kenapa nak cerita pasal agama lain? Apa saya nak dengar dulu daripada Dondi dari sudut seorang pendakwa di Indonesia, kerana kalau bilang tentang ada dua undang-undang di Indonesia yang membilang gitu, sebenarnya di Malaysia kita pun ada begitu. Cuma bagaimana, apa pandangan Dondi bila ada orang kata bahawa jikalau kamu berdakwah kamu hanya cukuplah kamu bercakap tentang agama Islam saja, kenapa kamu mau masuk berbanding agama, bercakap tentang agama kami, dan satu lagi lagi pun kamu sudah memeluk Islam. Jadi kamu sudah memeluk Islam, kenapa kamu nak bercakap tentang agama lama kamu lagi? Macam mana? Dondi pernah berhadapan dengan soalan begini? Banyak sekali yang begitu bicaranya. Oh, samanya, kiranya ini adalah masalah Nusantara ya. Banyak sekali yang komen begitu. Nah, saya cakap begini, saya bilang begini, saya jawabnya. Saya akan berhenti membicarakan tentang kristologi kalau misioneri sudah berhenti mencari orang untuk dimurtadkan dari orang Islam. Itu jawab saya. Di konteks Indonesia lah. Ya. Jadi karena masih banyak misioneri yang mencoba memurtadkan orang Islam, maka saya tetap harus bicara tentang kristologi. Begitu saja. Nah, saya beberapa kali mewawancarai mantan misioneri, ex misioneri. Mereka sekolah di sekolah tinggi teologi Kristen. Mereka dikasih target, kalau mau lulus kamu harus bisa memurtadkan minimal sekian orang Islam gitu, atau orang agama apa saja lah. Oh iya, memang begitu ya. Betul. Bahkan ada yang dikasih target 20 orang. Ya, kalau tidak bisa bawa jiwa baru, 20 orang, you tidak bisa lulus dari sekolah tinggi itu. Ya, itu satu perkara. Yang kedua, di dalam sekolah tinggi teologinya Kristen, mereka juga mempelajari Islamologi. Oke? Iya, betul. Karena mereka belajar Islamologi,
Kenapa orang Kristen dikritik kalau belajar Kristologi? Begitu maksud saya. Ya. Kedua, yang ketiga, misioneri itu kalau mereka sedang melakukan misinya, yang mereka cari bukan orang untuk hanya menjadi Kristen, tetapi mereka menjadikan orang yang murtad yang masuk dalam Kristen itu menjadi misionari lagi. Jadi ada efek yang disebut efek multiplikasi begitu, seperti macam MLM gitulah. MLM. Nah, iya. Ya, jadi misionari mencari orang, terutama dari kalangan Islam, untuk dijadikan misioneri. Jadi kalau satu orang dapat 2 orang misioneri, nanti 2 orang ini masing-masing 2 lagi, akan banyak multiplikasi. MLM ya? Ya, jadi kalau mereka melakukan hal seperti itu, terus kalau kami membicarakan atau kami memberi dakwah kristologi untuk orang Islam dan juga untuk umum, terus salahnya kami di mana, gitu ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, kami juga beranggapan bahwa dakwah kristologi itu adalah dakwah yang tauhid, dakwah untuk mengajak orang bertauhid, dan kami juga percaya dakwah yang kami lakukan ini juga sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani kala itu, zaman itu, yang mereka bicarakan juga mengenai kristologi juga begitu. Dan mereka mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman itu untuk apa? Untuk bertauhid. Sahabat Nabi yang mengungsi ke Habasyah misalnya, dia juga melakukan dakwah tauhid. Dia juga melakukan pembicaraan mengenai surat Maryam. Ya kan otomatis itu juga membicarakan tentang Maryam dan Isa Al-Masih. Itu juga dakwah tauhid. Nah, jadi berdasarkan hal-hal seperti itu, kami beranggapan bahwa dakwah yang kami lakukan ini adalah dakwah tauhid, karena kami mengajak orang di luar Islam untuk bertauhid begitu.